Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Kiranya segala berkat dari Allah Tritunggal senantiasa dilimpahkan kepada kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita untuk kita renungkan pagi hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yohanes mengajak orang-orang Yahudi untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan Mesias melalui pertobatan mereka yang ditunjukkan dengan baptisan. Dan kita melihat di dalam catatan Injil bahwa ada tanggapan yang luar biasa terhadap khotbah Yohanes, dan banyak orang datang untuk bertobat dan mempersiapkan diri bagi Mesias. Kemudian sang Mesias muncul dalam peristiwa baptisan Yohanes ini, dan kemudian ia meminta supaya dibaptis. Bukan karena ia memiliki dosa yang harus ia sesali, tetapi karena ia ingin untuk mengidentifikasi dirinya atau mengasosiasikan dirinya seutuhnya dengan manusia berdosa. Dan dalam baptisannya, Yesus mau berkata kepada kita semua bahwa aku telah datang sebagai salah satu darimu, dan aku akan mengasosiasikan diriku dengan kamu. Dapatkah kemudian kita membayangkan ketika Yesus di air Sungai Yordan, saat ia masuk ke dalam air dan kemudian muncul kembali, ia berdoa. Nah, seringkali di dalam Injil Lukas kita melihat Yesus berdoa, dan penulis-penulis Injil lainnya menggambarkan peristiwa ini. Tetapi hanya Lukas yang menunjukkan kepada kita bahwa setelah ia dibaptis atau Yesus dibaptis oleh Yohanes, maka ia berdoa. Kemudian setelah ia berdoa, maka turunlah Roh Kudus dalam bentuk atau dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan kemudian terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, saudara-saudara, saat Yesus berdoa ada dua hal penting yang terjadi. Pertama adalah Roh Kudus turun atasnya. Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati. Ada beberapa bukti nyata dan sangat nyata bahwa Roh Kudus telah turun ke atas Yesus. Tidak disebutkan bahwa Roh Kudus menjadi burung merpati, tetapi turun ke atas Yesus seperti burung merpati. Bukti nyata serupa juga terjadi dengan pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dengan sesuatu seperti lidah-lidah api muncul di atas para pengikut Yesus yang berkumpul. Kemudian yang kedua adalah bahwa ada suatu suara datang dari surga yang dapat didengar oleh semua orang, dan suara itu berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Suara dari surga itu tidak meninggalkan keraguan. Ini bukan sekadar orang berdosa lain yang dibaptis di situ pada hari itu, tetapi ini adalah tentang anak Allah yang kekal, yang tanpa dosa, yang menyenangkan Bapa melalui identifikasinya dengan manusia berdosa.
dan Allah Bapa tidak dapat menyimpan hal itu untuk dirinya sendiri, tapi Ia menyatakan kepada semua yang hadir pada saat itu tentang siapa Yesus, yaitu anakku yang terkasih, dan bahwa Dia adalah anak Allah yang tidak berdosa. Sehingga di dalam pernyataannya Sang Bapa berkata, "Kepadamulah aku berkenan." Nah, saudara-saudara, kedua pernyataan tersebut merujuk kembali ke kitab suci, khususnya di dalam surat Ibrani. Engkau adalah anakku yang terkasih, merupakan kutipan dari Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7, yakni sebuah mazmur mesianik yang mulia. Kemudian ada kalimat "kepadamu aku berkenan", merupakan kutipan dari Yesaya pasal 42 ayat 7 yang menandai Yesus sebagai hamba yang menderita. Nah, dari sini saudara kita melihat bahwa Yesus memulai pelayanannya di bumi dengan berkat Bapa, dan juga ada kuasa Roh Kudus yang memampukannya. Di dalam Yesus, kita sebagai orang percaya juga dapat memiliki hal yang sama. Bahwa ada dua hal yang bisa kita pelajari di sini, bahwa di dalam Yesus dan hanya di dalam Yesus kita dapat mendengar Bapa yang berkata kepada kita, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya atau kepadamu aku berkenan." Dan kemudian yang kedua, hanya di dalam Yesus Roh Kudus dapat turun atas kita untuk memberi kita kuasa dan juga berkat. Maka marilah kita terus belajar untuk percaya kepada Yesus dengan seutuhnya. Tuhan memberkati.